bahwa seseorang itu hendaknya menjaga bacaannya. Fayuratil wala yasrud, baca yang dengan tartil, jangan cepat-cepat. Fa inna dzalika aisharul ta'ammul, karena itu lebih mudah untuk mau dihayati. Mau menghayati bacaan itu hanya bisa jika dibaca dengan tartil. Tartil sesuatu cocok, tidak usah berlebihan sampai hilang hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan akhirnya yoga. Ada yang terlalu fasih. Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak jadi nir tapi jadi niur. Jangan lebay. Sholat itu ada yang lebay, terlalu biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ba. Jangan ba jadi p, ain jadi a jadi a. Allahu Akbar. Ya, itu terlalu hebat. Nabi aja tidak gitu. Kalau dibaca dengan baik, kalau dibaca dengan tartil, maka kita baru bisa menghayati apa yang kita baca. Kan saya rasa kalau kita membaca surat-surat pendek, juz amma, itu surat-surat yang kita banyak paham maknanya. Kalau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai, kita akan membayangkan bahwa ini surat pembeda antara saya dengan orang di luar Islam. Orang yang kafir, saya tidak nyembah. Sembahanmu, kamu tidak nyembah. Sembahan saya diulang 2 kali, dipungkasi dengan kamu punya agama, saya punya agama. Itu saya rasa banyak orang paham walaupun tidak ngaji. Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, kita menyatakan bahwa ini tentang keesaan Allah dan bahwa ini tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya bapak dan tidak punya anak. Walaupun kita tidak tahu maknanya secara detail, tapi banyak orang tahu bahwa yang dibaca itu seperti itu. Kalau kita mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu sampai selesai, kita tahu bahwa yang saya baca ini demi masa. Wal asri itu demi orang-orang itu dalam keadaan merugi kecuali yang bertakwa dan beramal soleh. Itu masih ada bayangan di situ. Makanya jangan terlalu merasa heboh, merasa kacau, merasa takjub. Bagus bukan berarti jelek, ya. Bagus bukan jelek. Tapi jangan tertipu dengan keindahan. Biasanya jenengan kalau sholat di masjid, moro-moro bocone ayat yang di tengah, ya, tahu-tahu bacanya ayat yang di tengah, bukan ayat-ayat yang pendek, tapi yang dibaca itu juz 13, juz 21. Ketika ngimami kan tampaknya baik, ya kan? Tahu-tahu misalnya baca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus dilanjut. Kan kita tampaknya wah ini hafal tengah. Jangan terlalu takjub dengan itu, karena bukan itu yang terbaik. Yang paling adab, yang paling baik itu baik, tapi yang lebih baik jenengan baca awal sampai akhir selesai dalam 1 rakaat. Jadi membaca awal sampai akhir walaupun pendek lebih baik daripada rotok panjang tapi tidak selesai ayat surat tersebut. Jangan kalau baca Yasin mungkin yang diambil yang tengah, tidak mungkin dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, tidak mungkin. Ya buyar makmumnya. Jadi saya ulang lagi bahwa bermakmum menjadi makmum ketika sholat. Imam kita membaca ayat yang kita, wah insya Allah ayat ke-29, ayat juz 23 ini mungkin saya tidak tahu ini juz berapa ya. Masya Allah hebat. Kalau dari indah dan dari baiknya itu membaca awal sampai akhir selesai dalam 1 rakaat. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya membaca wal asri kemudian imam baca wal asri. Loh ini orang tidak cerdas ini. Justru itu yang baik.
Karena Anda membaca mulai awal sampai akhir selesai. Saya membaca kulhu sampai selesai lebih baik daripada saya membaca ayat di tengah-tengah surat Kahfi atau apa, cuma 5 ayat kemudian saya selesai. Apalagi motonya nggak pas, ayatnya nggak selesai, cerita dalam ayatnya nggak selesai. Itu lebih baik. Lebih baik pendek tapi selesai. Understand? Harus jawab 10. Gitu ya. Jadi orang ngaji itu pasti lebih enak. Nggak mungkin enggak. Orang ngaji, jangan misalnya jadi imam. Bagaimana saya ini hafalnya wal asri, inna atau inna idza jaa. Saya kalau ngaji bacanya wadduha, alam nashrah. Itu lebih baik. Kenapa? Karena jenengan membaca satu surat sampai selesai. Tapi kalau di tengah bukan berarti buruk, semua Al-Qur'an baik. Akan tetapi menyelesaikan satu ayat, satu surat itu lebih baik. Jadi seperti jenengan menyempurnakan sesuatu sehingga sempurna. Understand? Nah. Kemudian berdirinya kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita bahas bahwa sebaiknya badan ini tidak banyak bergerak. Garuk ini benarkan baju, serban dengan kopiah ditulkan. Ini handphone ditaruh bawah. Bahkan bersihkan tempat sujud aja makruh. Jangan mau sujud tahu-tahu di situ ada pasir kecil. Ya. Ya, yang pertama yang ini. Sebelum sujud gini dulu, dibersihkan dulu. Itu enggak baik. Sudah sujud aja. Makanya sebelum sholat dicek dulu apakah tempat sujud saya aman. Apa mungkin tempat sujud saya ada sesuatu yang akan membuat saya sujud dengan lebih tidak khusyuk. Nah, maka disebutkan di sini bahwa jika seseorang banyak bergerak di dalam sholatnya, itu menunjukkan bahwa hatinya tidak dalam keadaan khusyuk. Satu ketika Nabi Muhammad SAW sholat sambil orangnya pegang jenggot. Amma hadza, kata Rasul, kalau ini la khasya'a qalbuh, kalau hatinya itu khusyuk, la khasya'a jawarih, badannya juga bakal khusyuk, kata Rasul. Kalau dia hatinya khusyuk, badannya juga bakal khusyuk. Kalau hatinya madep, badannya bakal madep. Tapi kalau hatinya kesana kemari, tangannya juga akan ikut seperti itu. Nah, maka sebagaimana Sayyidina sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau kalau sholat itu seperti batu. Sahabat Zubair ibn Zubair itu kalau sholat seperti kayu. Sampai seperti kalau ada usfur atau burung gereja atau manuk emprit, itu kalau datang dia akan dipikir kayu tadi, bukan manusia. Saking geraknya. Itu kenapa? Karena hatinya yang memang madep kepada Allah. Selama hati itu madep, maka badan tidak akan banyak bergerak. Maka begitu pula dikisahkan bahwa sahabat An-Nakhai kalau sudah membaca ayat-ayat tentang hinaan orang kepada Allah, suaranya dipelankan. Nah, ini diantara adab dalam sholat. Jadi sholat itu bukan cuma seni memperindah bacaan. Bukan enak-enakan suara. Bukan enak-enakan, bukan bergaya ini. Ini ngadep Allah ini. Bukan bergaya. Ada adab di dalam Al-Quran. Ketika mengimami itu ada adabnya. Imam yang baik itu bukan imam yang suaranya enak tapi tidak beradab. Suara tidak enak tapi imam tahu adab, itu lebih baik. Di antaranya seperti saya sampaikan tadi, membaca surat sampai selesai lebih baik daripada surat dipotong di tengah. Membaca qul huwallahu ahad wal asri inna a'tayna idza jaa itu lebih baik daripada ngambil di juz 15, di juz 30, juz 20, cuman 6-5 ayat hanya diambil supaya enak saja. Kemudian sujud, kan enggak selesai ayat ini. Tapi kalau suratnya dibaca sampai selesai itu jauh lebih baik. Juga ada beberapa hal yang penghinaan kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah.
Allah tidak punya anak dan tidak punya Tuhan. Kalau sudah nyebut seperti itu, maka suaranya dipelankan. Pelankan. Karena ini Allah dihinakan. Atau ketika dikatakan penghina kepada Allah, in hadza illa sihr, in hadza illa qaulul bashar. Ini omongan manusia, ini Al-Qur'an. Ini bukan dari Allah, karena ada yang menghina seperti ini di dalam Al-Qur'an. Kalau sudah sampai ayat seperti itu, dipelankan suara. Atau seperti ketika membaca surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau terpaksa hataman Quran di dalam sholat, mereka para aulia atau para solihin yang ada di kota Tarim, ketika sampai surat Abu Lahab, surat apa? Al-Lahab, suaranya dipelankan. Lain. Jadi Abu Lahab, surat Al-Lahab itu kan antara idza jaa dengan kulhu. Maka mereka membacanya seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab Allahu akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naik lagi suaranya. Kenapa kok surat Al-Lahab dipelankan? Karena itu pamannya Rasul walaupun kafir. Walaupun kafir itu pamannya Rasul. Saking adab, bukan kita beradab ke Abu Lahabnya, kita beradab kepada ponakannya Abu Lahab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangankan ke ayah pamannya yang sudah dipastikan, jangankan ke orang tuanya yang masih banyak ulama yakin bahwa orang tuanya selamat, dan kita orang Ahlussunnah wal Jamaah yakin orang tuanya Nabi di surga. Apalagi ke orang tuanya, ke ya, pamannya aja banyak yang beradab, bacanya pelan. Jadi jangan seneng-seneng baca tabatnya ada bendino, isak, subuh, maghrib, tabat yada. Senangnya baca tabat, tidak baik, tidak terlalu beradab. Kalau Al-Quran dibaca mana saja baik, tidak ada Al-Quran buruk. Cuma dari toto kromo sebaiknya para ulama tidak baca tabat, kecuali jika hataman. Nah kalau hataman dilonjati kan tidak mungkin. Tapi Abu Lahab itu pamannya siapa? Pamannya Rasul. Saking toto kromo surat Al-Lahab jarang dibaca. Seperti itu. Kalau surat tentang azab dibaca dengan adab, dibaca dengan rasa takut. Saya ingat dulu waktu kita sholat berjamaah dengan Habib Umar baca, sayuslihi sakor, itu akan kena neraka sakor. Itu seperti orang yang mau nangis gitu. Caranya baca begitu. Sebelah saya itu gemeter sampai saya kaget. Loh kok ini? Kalau kita orang Indonesia kan nyantai aja kan. Ayat azab, ayat rahmat bodoh. Sayuslihi sakor. Seperti itu. Suaranya itu seperti suaranya orang yang takut. Orang-orang sebelah itu banyak yang jerit. Saking khusyuk. Kalau kita bodoh aja. Boles, enggak ada takut. Ayat rahmat itu seperti seneng. Nah, itu yang diada. Jadi itu adab di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya bocor enak. Kalau orang awam biasanya kalau sudah kena suara enak ini sudah wah siki. Padahal tidak mesti juga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sholat ini. Di antaranya juga adalah adab dengan Al-Qur'annya, adab dengan Rasul, adab dengan Allah, adab ke makmumnya, adab banyak. Jadi ini kalau dipraktekkan itu membuat sholat itu dzauq atau rasanya itu jauh lebih baik daripada cuman enak-enakan suara saja. Ini bukan paduan suara ya. Karena kalau yang seperti ini dilakukan, semua orang boleh bisa jadi imam dengan enak. Tidak harusnya suaranya bagus. Kalau yang suaranya bagus baru berhak menjadi imam, ya berat kan? Karena suara itu pemberian. Kalau ilmu itu bisa dicari. Tapi suara itu pemberi. Tidak semua orang dikasih suara bagus. Tidak semua orang dikasih kemampuan melukis. Tidak semua orang dikasih kemampuan untuk katakanlah
Ya logis ya. Jadi hal-hal seperti itu bakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberi kesehatan oleh Allah dan baik dalam melaksanakan sholat. Amin ya rabbal